Halo pecinta anggrek, jumpa lagi di channel Dewi Orchid. Nah, pada video kali ini saya mau bahas tentang pemupukan anggrek bulan yang sedang berbunga. Nah, biasanya kan banyak pertanyaan dari teman-teman, kalau anggrek sedang berbunga apakah perlu dipupuk, pemupukannya frekuensinya berapa kali, seperti itu ya. Nah, jadi kalau saya ya, mungkin tiap orang kan beda-beda, tapi yang disarankan dari para master anggrek, nah jadi pada saat anggrek mulai muncul spike sampai spike-nya memanjang, kemudian menjadi kenop dan mekar seperti yang di sana, yang semuanya sudah mekar. Nah, itu apa sih yang harus kita berikan? Pupuk apa, nutrisi apa yang harus kita berikan? Nah, jadi teorinya dulu ya. Jadi sebenarnya walaupun anggrek sedang berbunga, itu sebenarnya dia tetap membutuhkan nutrisi ya. Tetapi nutrisi yang dibutuhkan itu berbeda dari anggrek bulan yang tidak berbunga ya. Jadi pertumbuhan tanaman itu dibedakan menjadi dua, yaitu pertumbuhan vegetatif dan generatif. Pertumbuhan vegetatif yaitu pertumbuhan di mana fokusnya itu ke pertumbuhan daun, yaitu lebih ke memperbanyak batang dan daun, itu vegetatif ya. Kalau untuk generatif yaitu pertumbuhan ke arah pembungaan dan pembuahan. Nah, contohnya pertumbuhan vegetatif itu seperti ini ya. Jadi ini anggrek bulan yang sedang tidak berbunga, dia fokus ke pertumbuhan daun seperti ini di ujung dan fokus ke pertumbuhan akar baru ya. Nah, ini oke, itu dinamakan pertumbuhan vegetatif. Jadi pemupukannya berbeda. Pemupukannya untuk pertumbuhan vegetatif itu kita berikan NPK seimbang ya, dengan frekuensi yang lebih sering, yaitu seminggu sekali atau 2 kali. Sedangkan pertumbuhan generatif yaitu dimana masa tumbuhan sedang berbunga, itu nutrisi yang dibutuhkan juga berbeda ya. Artinya tidak sebanyak pada saat pertumbuhan vegetatif. Jadi pada saat generatif, tanaman itu lebih fokus ke menghasilkan bunga atau buah ya, menghasilkan bunga. Jadi nutrisinya itu fokus ke pertumbuhan pembungaan ya. Nah, jadi pada saat pertumbuhan mulai generatif, pada saat mulai muncul spike, itu tanaman tidak membutuhkan terlalu banyak nutrisi untuk masa pertumbuhannya, karena pada masa pembungaan dia hanya fokus pada untuk menghasilkan bunga, jadi tidak memerlukan banyak unsur hara untuk pertumbuhannya seperti nitrogen yang tinggi. Nah, jadi pupukan itu mengandung NPK ya, pupuk NPK. Jadi NPK pada masa pembungaan itu tetap kita bisa berikan, tetapi jangan berikan yang blossom booster atau yang merangsang pembungaan. Misalnya seperti ini, yang konsentrasinya untuk merangsang pembungaan itu jangan diberikan lagi ya, karena pada saat tumbuhan sudah berbunga dia sudah tidak memerlukan lagi perangsang bunga. Nah, jadi pupuk apa yang boleh kita berikan, yaitu pupuk yang netral ya, yang netral seperti ini, seimbang, entah mau konsentrasi 20-20, yang 16-16 boleh atau 18 boleh ya. Nah, jadi frekuensinya juga harus kita perhatikan, tidak boleh sesering pada saat pertumbuhan vegetatif ya. Yang boleh diberikan itu hanya sebulan sekali saja ya, ataupun kalau rajin ya sebulan 2 kali. Pemberian pemupukan untuk pembungaan itu dimulai dari saat spike-nya mulai muncul, saat spike-nya masih pendek sampai dia mekar, sampai dia habis berbunga, itu seperti itu ya. Jadi dengan frekuensinya sebulan sekali atau sebulan 2 kali ya. Apa sih tujuannya kita pemupukan pada saat pembungaan itu lebih sedikit dibandingkan pada saat tidak berbunga? Jadi kenapa seperti itu ya, kenapa pada saat pembungaan kita hanya boleh memupuk sedikit saja atau lebih jarang? Karena dengan memberikan pupuk terlalu sering atau terlalu jadi dengan memberikan pupuk terlalu sering atau terlalu rutin, itu dia nanti pertumbuhannya akan fokus ke pertumbuhan vegetatif ya, atau lebih fokus ke pertumbuhan daun. Jadi jika tanaman lebih fokus ke pertumbuhan daunnya, tentunya nanti bunganya ini yang sudah ada itu akan cepat rontok ya teman-teman. Nah, jadi jika dia fokus ke pertumbuhan daunnya untuk menambah daun baru, nah tentunya dia akan segera mengakhiri masa pembungaannya.
Nah, jadi tentunya teman-teman tidak inginkan anggreknya cepat gugur bunganya. Nah, jadi dengan demikian memang pada saat berbunga anggrek itu memerlukan nutrisi lebih sedikit ya. Selanjutnya, pupuk apa saja yang boleh kita berikan untuk anggrek bulan yang sedang berbunga? Contoh ya, pupuk apa yang saya berikan pada saat anggrek saya sedang berbunga. Nah, saya kadang-kadang memberikan pupuk NPK seimbang ini dengan frekuensi yang sangat jarang ya, jadi bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Kemudian saya selang-seling juga dengan pupuk organik ya. Ini pupuk organik yang dibuat sendiri, nanti proses pembuatannya itu ada di deskripsi ya. Saya juga diberikan pupuk vitamin B1 ataupun juga dengan menggunakan pupuk organik yang lainnya ya. Jadi ada banyak sekali macamnya, mereknya pupuk organik yang dijual di luar sana. Jadi teman-teman bebas memilih pupuk organik apa saja. Tetapi yang harus diperhatikan yaitu frekuensi pemberiannya ya. Jangan terlalu sering. Nah, yang paling penting juga yang dibutuhkan tanaman itu yaitu unsur mikronutrien ya. Jadi jika teman-teman membeli pupuk itu diperhatikan juga komposisi makro dan mikronutriensnya ya. Dan teman-teman, apa saja yang harus diperhatikan pada saat anggrek bulan mulai muncul spike-nya? Jadi agar spike-nya tumbuh dengan subur dan cepat tingginya ya, maksudnya cepat pertumbuhan spike-nya, itu teman-teman harus menjaga agar anggreknya tidak stres. Nah, apa saja penyebab stres pada saat anggrek bulan mulai berbunga? Yaitu yang pertama itu faktor cahaya ya. Misalnya teman-teman memindahkan tempatnya, memindahkan lokasinya, itu bisa membuat anggrek bulan stres karena bisa jadi anggreknya kekurangan cahaya atau terlalu banyak kelebihan cahaya matahari ya. Terus yang kedua yaitu faktor penyiramannya lagi. Jadi pada saat anggrek mulai muncul bunganya, mulai muncul spike-nya, itu harus dipastikan anggreknya jangan sampai mengalami dehidrasi ya. Jadi harus sering diperhatikan jika akarnya mulai kekeringan, mulai kisut ya, misalnya kayak gini, itu harus harus sering-sering disiram ya. Karena apa? Pada saat pertumbuhan spike tentunya dia membutuhkan banyak energi, banyak air ya untuk pembelahan selnya. Nah, kemudian faktor berikutnya yaitu usahakan jika tanaman kalian mulai muncul spike itu dilindungi dari paparan matahari secara langsung ya. Kemudian kita usahakan menghindari dari serangan hama serangga ya. Jadi bisa menggunakan pestisida organik atau anorganik. Yang penting teman-teman memberikan pencegah terhadap serangan hama ya. Nah, selain itu juga ya, jika anggreknya di pot, bisa juga menempatkan di tempat yang teduh dari terkena hujan secara langsung ya. Itu lebih baik untuk menghindari terjadinya serangan penyakit dari jamur atau bakteri ya. Tapi jika teman-teman punya anggrek yang ditempel di pohon, artinya biasanya dia lebih kuat, lebih tahan ya. Itu spike-nya bisa aman saja terkena hujan. Jadi anggrek yang bunganya terpapar hujan secara langsung, tentu saja dia bunganya tidak akan tahan lama ya. Tidak bisa bertahan lama karena bunga anggrek itu yang sering terkena hujan itu memang cenderung lebih cepat gugur ya, terkena hujan atau panas secara langsung. Nah, jika dibandingkan dengan bunga yang sedang mekar yang di tempat teduh, itu dia bisa tahan lama, bisa 3 bulan atau lebih. Oke, sekian dulu video saya teman-teman. Jika masih ada pertanyaan, silakan langsung saja di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.